Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya pengen coba kita kelilingin dan masuk interior eksterior untuk Honda Accord 2008 GTI CP2 ya. Ini CP2 setelah generasi CM5 cc 2400 cc. Kita coba intip eksterior, interior, semuanya kita coba bahas. Untuk Honda Accord CP2 VTIL tahun 2008 ini, dia menggunakan masih pakai lampu bohlam biasa ya, cuman ini udah diganti LED. Dia sudah ada fog lamp bawahnya. Di sini ada grill yang sudah ada di chrome dan emblem Hondanya. Sama di sini lampu-lampunya juga masih bohlam dan ada fog lamp bagian bawah. Untuk Honda Accord CP2 ini dia menggunakan pelek ori seperti ini ya. Dia menggunakan profil ban itu ukuran 225 per 50 ring 17 ya. Berarti ini ringnya ring 17. Lumayan gede juga ya ringnya, ring 17. Ini untuk bagian sampingnya, dia ada garis yang memanjang ya dari bumper depan sampai lurus nyambung ke stop lamp belakang. Nah, ini bagian sampingnya sudah ada list chrome juga di bagian samping. Spionnya model lead track dan sudah ada lampu sennya di sini. Untuk interiornya, kita bahas interior nanti ke belakang. Untuk interior Honda Accord CP2 VTIL tahun 2008 ini seperti ini kurang lebih interiornya, tampilannya. Untuk dashboardnya ini masih hard plastik ya. Dashboard ini masih hard plastik, juga hard plastik. Setirnya udah kulit. Nah, di bagian sininya sudah soft touch nih. Ini soft touch. Di sandaran tangan juga soft touch. Di sini juga kulit. Hanya di bagian dashboard sudah hard plastik. Dia ada tweeter di setiap pintu di dekat pilar A. Ada tweeter juga di sana di pilar A. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Dalamnya warna peach, jok kulit, electric seat semua. Nanti kita coba lihat electric seatnya. Untuk transmisinya kebetulan ini Matic ya. Maticnya dia itu Triptonic. Jenis Maticnya Triptonic. Untuk sun visor ada connecting mirrornya. Di bagian pengemudinya juga ada connecting mirrornya, tapi tidak ada lampunya ya. Di sini ada tempat buat naro kartu atau etol bisa. Nah, di sini ada tempat kacamatanya dia. Di bagian sini ada lampu baca, masih bohlam ya lampu bacanya. Masih bohlam. Handle model yang bisa dibuka tutup begini, sama di bagian kursi supir juga. Untuk lacinya bisa dikunci ya. Ini pakai kunci utamanya. Dan dia udah soft opening. Ya, sudah bukanya sudah soft opening. Untuk penyimpanannya lumayan banyak ya. Di sini ada satu penyimpanan tertutup. Di sini ada satu penyimpanan terbuka yang di dalamnya itu bahannya sebentar. Kita lihat. Tuh bahannya keset, jadi tidak licin. Terus ada di sini ada power socket. Di sini ada ya buat naruh koin lah bisa. Nah, di sini transmisinya Matic Triptonic. Handle tuas handle masih mekanikal, masih biasa.
Terus ini ada lancip nyaman buat cup holder, bisa di sini. Nah, ini untuk ini tombol untuk tirai belakangnya ini nih. Tirai belakang di sini masih otomatis. Untuk otomatisnya masih nyala. Nah, ini tombol ini. Nah, ini ada sandaran tangan yang bisa dimaju mundurkan nih. Handrestnya bisa dimaju mundurin. Ada 2 tingkatan ya, bisa maju sedikit sama maju banget. Dan dia ada lacinya di dalamnya. Lacinya ada bagian partisi di atasnya nih ya. Ini buat naruh koin bisa nih di sini nih. Dan di bawahnya ini lumayan dalam ya. Lumayan dalam, nih bisa buat naruh banda-banda, dan ada power outlet 12 volt. Juga ada buat ke head unit ini kalau mau pakai USB. Untuk bagian kisi-kisi AC-nya seperti ini. Ini untuk buka tutup AC. Ini ada hazard di sini. Nah, ini seperti MID, bagian sini hanya menampilkan ini AC ya. Apa namanya? Temperatur AC-nya. Bagian sini. Nah, ini pengaturan AC-nya lengkap, udah dual zone dia, jadi di belakang juga ada lengkap pengaturan AC-nya. Bisa diatur yang belakang dan yang depan. Ini rear defogger AC, ini modenya. Sini arah kekuatan anginnya, semburannya. Ini open close air. Nah, ini dual zone-nya. Bisa aktif saja untuk matiin, untuk autonya. Untuk kurang lebih seperti itu ya, ini layout AC-nya dia. Untuk head unit sebenarnya dia ini bukan kayak gini ya, masih kalau bawaan itu banyak banget tombol-tombolnya. Ini udah diganti aftermarket, bisa Bluetooth, udah diganti, jadi ini bukan seperti ini aslinya bawaannya. Untuk speedometernya kurang lebih seperti ini, ada masih jarum-jaruman semua ya. Ini ada temperatur, ini ada RPM, ada tuas transmisi. Ini indikator nanti kalau buat kita main triptoniknya di sini. Nah, ini ada kecepatan, dan ini ada fuel meter bensin. Untuk infonya cuman ada odometer trip A, ini udah temperatur, trip B, udah balik lagi, hanya segitu aja ya, simpel ya. Terus untuk setirnya tadi kan dia udah saya bilang ya, ini kulit. Setirnya udah ada pedal shift, sudah ada audio steering switch, lengkap juga ada cruise controlnya. Nanti kalau dinyalain cruise controlnya aktif di sini. Cruise control, sudah ada cruise control. Terus dia lengkap ya, dia fiturnya lengkap ya. Ini kan mobil mewah juga ya pada zamannya ini, Honda Accord ini. Oh iya, ini sun visornya dia sudah day night, cuman masih manual, kita pencet begini, day night view. Untuk pengaturan setirnya dia bisa tilt dan teleskopik, bisa tilt dan teleskopik, maju mundur. Jadi bisa naik turun dan bisa di maju mundurin. Udah lengkap juga ya. Untuk di tahun 2008 ini udah termasuk fiturnya lengkap lah Honda Accord ini. Terus bagian apa lagi ya? Jok kulit. Di sini ada tempat penyimpanan, dan ini ada door pocket. Di bagian driver juga ada door pocket. Nah, di bagian sini driver ada ini buat retract spionnya. Ini tombol retract spion untuk membuka tutup spionnya. Buka tutup spion. Nah, ini untuk power electric mirrornya, kanan kiri electric mirror kanan kiri. Ini untuk mengunci central locknya, untuk mengunci power window. Nah, power windownya ini
di bagian depan itu udah auto up and down ya, tapi di bagian belakang masih belum auto. Jadi kalau kita pencet sekali aja ini langsung turun, pencet sekali juga langsung naik terus ya. Sama bagian kirinya juga, pencet sekali juga dia langsung turun, pencet sekali langsung naik bagian kirinya. Tapi untuk yang bagian belakangnya masih belum auto ya. Udah, sekian bagian depannya udah cukup. Sekarang kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang Honda Accord ini lumayan lega ya. Oh iya, ini kunci, dia joknya itu kunci elektrik ya, lengkap. Ini arah untuk maju, mundur, ini untuk rebas joknya, dan ini bisa untuk naik turun joknya. Lengkap dia, fiturnya banyak. Untuk bagian belakangnya lega banget ya. Ya, ini mobil full size sedan, big sedan ini. Di bagian belakang joknya juga kulit. Di sini ada seat belt 3 titik. Di tengah ini 2 titik aja ya, di tengah ya. Di sini ada handles 3 yang modelnya bisa naik turun. Terus di sini ada armrest dan ada satu penyimpanan tertutup. Bukan cup holder ya, karena nggak ada partisinya, ini lebih kayak penyimpanan tertutup. Dan di sini bisa dibuka kunci, baik kunci mobilnya nanti nyambung ke bagasi nih belakang kalau dibuka. Ini cuman lagi dikunci. Kalau dibuka nyambung ini. Di sini ada sama seperti di depan, ada kayak laci begini, dan ini ada satu door pocket dan ada asbak di bagian belakang. Di bagian kanannya juga sama, pocket dan ada asbak di bagian belakang. Dan di sini ada ininya ya, layar di belakang, tapi ini udah mati. Yang menampilkan nanti dari depan sana, nyambung dia. Sini ada isi AC belakangnya, udah buka tutup AC. Ini untuk buka dan ini untuk tutup. Ada buka tutup AC-nya. Ada penyimpanan di bagian belakang kursi. Terus dia juga ada lampu bacanya di sini. Handle-nya model bisa dibuka tutup. Ini juga ada lampu baca sini. Handle-nya juga bisa tutup, dan ini ada gantungan untuk bajunya nih. Ada gantungan. Sekarang kita ke bagasi. Kita lihat bagian belakang dari Honda Accord ini. Untuk bagian belakangnya dia lampunya sopirnya masih pakai bohlam biasa ya. Bagian belakang di sini ada VTEC, Honda Accord. Nah, dia knalpotnya ada 2 muffler ya, ada 2 muffler dan ada sensor parkir mundur 4 titik, 2, 3, 4 titik. Sama di sini juga masih pakai bohlam. Untuk bagasinya kurang lebih seperti ini ya, luas juga ya, sangat luas bagasi. Di sini udah ada ini untuk narik handle bangku bagian kedua, bangku belakangnya untuk dilipat dari sini bisa. Untuk bagasinya sangat luas sampai ke dalam tuh. Itu yang tadi yang saya bilang bisa dibuka dari dalam itu, sahabat itu. Bagasinya kurang lebih seperti ini. Ini bisa nih. Nah, ini bannya juga full size dan mereknya sama ukuran ring 17 juga. Ban serepnya ada di bawah sini. Nah, seperti itu bagasinya. Kita ke bagian mesinnya. Jadi di belakang dia udah pakai dari defogger tapi nggak ada wiper, dan antenanya udah model Sharpin. Untuk kita buka kap mesin dulu. Untuk bagian
bagian kap mesinnya dia modelnya sudah hidrolik ya, jadi dibukanya sudah hidrolik, tidak perlu ada penganjal lagi, otomatis hidrolik. Dan ini mesinnya 2400 cc Dewacha VTEC. Untuk mesinnya, ruang mesinnya padat banget ya, jadi hampir tidak ada ruang, benar-benar padat. Di sini dia ada kayak strut barnya, di sini memang bawaannya. Di sini ada strut bar. Mesinnya itu 2400 cc. Kurang lebih dalam kota itu konsumsi BBM-nya sekitar mirip-mirip Innova lah, ini 1:9, 1:10 untuk dalam kota rutenya. Tergantung aki juga ya. Dan untuk luar kotanya mungkin bisa sekitar 1:12 atau 13. Lumayan sih untuk sedan sebesar ini, lumayan rata-rata lah segitu konsumsi BBM. Kita kalau yang udah naik mobil ini mah udah nggak mikirin konsumsi BBM, dia udah mikir nyaman banget mobil ini, mobil mewah di zamannya. Nggak, untuk nutupnya itu udah tinggal diturunin aja ini. Untuk bagian atasnya seperti itu. Terus ini tadi bagasi belakangnya. Kita keliling saya lagi. Handle-handlenya udah chrome di sini. Dan dia sudah ini kamera mundur ini pasangan ya, karena head unit tadi diganti. Kalau bawaannya tidak ada nih kamera mundur begini, ini pasang sendiri, diganti head unit. Kalau bawaannya tidak ada kamera mundur ya. Kurang lebih seperti itulah interior dan eksterior dari Honda Accord GTHL tahun 2008 CP2 automatic transmisi. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.